Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 7 semester ganjil. Objek IPA dan pengamatannya. Alhamdulillah kalian sekarang sudah duduk di kelas 7. Saatnya kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada materi ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dengan hasil pengamatan, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Dengan cara inilah IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Apa saja yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah? Mari kita bahas bersama-sama. 1. Pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. 3. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu teliti, sabar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, dan tenang. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Cabang-cabang ilmu pada IPA meliputi ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu bumi, dan antariksa. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contohnya, tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu
panjang meja sama dengan 6 jengkal. Hasil dari mengukur kamu dapat memasukkan di dalam tabel. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri dari besaran fisika adalah 1. Dapat diukur, 2. Memiliki satuan, 3. Dinyatakan dengan angka. Besaran-besaran dalam IPA. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. 3. Besaran skalar. Besaran yang hanya memiliki nilai atau angka. 4. Besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Gambar besaran pokok dengan alat ukurnya. Panjang menggunakan penggaris, massa menggunakan timbangan, waktu menggunakan stopwatch, suhu menggunakan termometer, kuat arus listrik menggunakan ampermeter, intensitas cahaya menggunakan light meter. Dalam sehari-hari kita selalu menggunakan besaran dan satuan. Alat ukur untuk mengukur panjang. 1. Penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. 2. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. 3. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Ini adalah pertanyaan atau soal-soal yang dapat kamu jawab. Untuk mengukur pemahaman materi yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi